Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan supply chain management, di mana nanti di akhir kita akan coba bagaimana penerapan sistem informasi supply chain management ini dalam artian ke aplikasi yang terkait dengan supply chain management. Nah, sebelum masuk ke dalam proses dan aplikasi, kita akan coba dari sisi pemahaman atau pengertian terhadap supply chain management itu sendiri. Secara umum, supply chain management merupakan satu kegiatan perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan. Nah, jadi di sini sudah meliputi perencanaan, pengaturan, penjadwalan terhadap arus produk. Jadi di sini menjadi proses yang paling penting dalam satu proses supply chain management, di mana arus produk itu harus meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan. Kemudian arus produknya seperti apa, dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Tujuan dari rantai pasok ini dirancang sedemikian rupa hingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dari pengertian ini kita coba kelompokkan komponen-komponen yang ada dalam supply chain management. Komponen supply chain management di sini meliputi perencanaan, proses pengadaan, manajemen gudang, proses produksi, dan yang terakhir itu penjualan dan distribusi. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi perusahaan secara keseluruhan, secara umumnya ada di mana proses supply chain management ini. Nah, di sini proses supply chain management ini ada di proses utama dalam satu perusahaan, di mana yang paling pertama itu ada proses perencanaan. Biasanya ini dipegang oleh bagian PPIC atau P3, itu tergantung dengan perusahaan masing-masing. Kemudian dari perencanaan ini nanti akan masuk ke proses pengadaan untuk merealisasikan dari yang sudah direncanakan. Dari perencanaan ini akan masuk ke gudang, kemudian untuk case perusahaan manufaktur, di situ ada proses produksinya, kemudian terakhir itu akan masuk ke proses pemasaran. Kurang lebih penggambaran dari posisi dari supply chain management ini seperti ini. Kemudian untuk video kali ini kita coba akan membahas ke proses pengadaan. Bagaimana proses pengadaan ini terjadi dalam satu perusahaan. Proses pengadaan itu terdiri dari beberapa proses, mulai dari permintaan itu muncul sampai dengan proses pembayaran kepada supplier atau vendor, di mana biasanya permintaan ini muncul dari gudang atau user yang membutuhkan barang jasa. Nah, dari sini biasanya masuk untuk membuat rekapitulasi dari permintaan, kemudian dibuatkan permintaan penawaran harga. Setelah mendapatkan pemilihan vendor berdasarkan permintaan harga yang sudah disebar, maka dibuatkanlah order pembelian. Kemudian dari order pembelian tersebut akan bagian gudang akan menerima barang. Kemudian nanti bagian pengadaan atau bagian keuangan itu akan menerima invoice dari order yang dibuat, dan yang terakhir itu dilakukan pembayaran kepada supplier dan vendor. Nah, video ini akan membahas 3 proses awal terlebih dahulu dalam proses pengadaan, mulai dari permintaan barang sampai permintaan penawaran harga. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat proses bisnis atau alur proses dari ketiga proses awal dari pengadaan, yaitu permintaan pembelian, rekapitulasi permintaan pembelian, sampai dengan permintaan penawaran harga terhadap vendor. Nah, ini sebelum masuk ke detail transaksi, kita coba gambarkan secara flow terhadap proses pengadaan barang bahan itu secara umum. Jadi biasanya setiap permintaan itu akan didasarkan pada perencanaan, baik itu perencanaan secara perusahaan maupun setelah diturunkan ke dalam perencanaan setiap bagian atau unit. Di sini nanti akan dibuatkan permintaan pengadaan. Ini untuk terkait dengan namanya itu biasanya setiap perusahaan mempunyai istilah masing-masing. Secara umum itu biasanya disebut purchase requisition atau permintaan pembelian. Nah, itu biasanya dilakukan oleh bagian yang membutuhkan
barang dan bahan. Atau di perusahaan tertentu itu biasanya itu bisa nempel langsung ke bagian gudang untuk membuatkan permintaan pembelian. Nah, dari sini nanti akan masuk ke bagian pengadaan untuk dibuatkan penawaran harga. Nah, untuk beberapa perusahaan itu mereka terlebih dahulu terhadap permintaan pembelian yang sudah dibuat oleh user unit atau bagian atau user yang berkebutuhan terhadap barang dan bahan. Baru kemudian dibuatkanlah permintaan penawaran yang nantinya akan menjadi dasar pemilihan ke vendor mana order ini akan dibuat. Setelah ditentukan vendor mana yang nanti dipilih, maka dibuatkanlah order pembelian oleh bagian pengadaan. Nah, setelah order pembelian ini dibuat, maka proses selanjutnya adalah proses penerimaan barang di gudang, di mana idealnya proses penerimaan barang di gudang ini adalah melalui proses pemeriksaan dulu, baik itu secara order, secara kuantiti dan harga, apakah sesuai, kemudian apakah secara kualitas barang yang diterima itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk case tertentu biasanya itu ada proses analisa, biasanya yang terkait dengan bahan kimia dan sebagainya. Jadi ada satu proses lab yang harus memeriksa kesesuaian antara barang diterima dengan kebutuhan atau dengan spesifikasi dari order pembeliannya. Baru kemudian masuk ke gudang besar. Atau kalau misalnya tidak melalui proses analisa atau proses lab, itu biasanya langsung dikirim ke gudang utama untuk menjadi stok persediaan, di mana nanti stok persediaan ini akan didistribusikan kepada user unit bagian yang membutuhkan. Dari sini akan masuk ke bagian pengadaan lagi, apakah pembelian ini ada termin, dalam artian ini ada pembayaran yang dilakukan di awal, biasanya itu dilakukanlah permintaan pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap pramuka. Kalau tidak, maka nanti pembayaran akan disesuaikan dengan invoice yang diterima dari supplier atau vendor, baru dilakukan proses pembayaran. Itu untuk proses umum pada proses pengadaan barang dan bahan. Kemudian untuk detailnya seperti yang tadi kita sampaikan di awal, untuk proses pengadaan, untuk video kali ini kita akan coba membahas untuk 3 proses awal, dari mulai memo pengadaan barang bahan, kemudian proses rekapitulasi, dan permintaan penawaran harga. Kita coba detailkan masing-masing proses, melihat alur proses dari masing-masing transaksi. Nah, ini untuk proses pengadaan barang dan bahan. Jadi biasanya case-nya dari perencanaan turun, nanti biasanya dilihat apakah kebutuhan dari user unit bagian ini nanti ada di gudang atau tidak. Jadi biasanya kalau misalnya tersedia di gudang, itu tidak dibuatkan memo pengadaan barang jasa. Biasanya kalau ada di gudang, itu biasanya langsung melakukan permintaan internal, tidak perlu dibuatkan permintaan pembelian. Kalau misalnya ternyata di gudang itu tidak tersedia, baru dibuatkanlah permintaan pembelian. Dalam case ini namanya memo pengadaan barang atau jasa. Nah, di sini prosesnya itu nanti akan melalui proses approval. Dalam case ini dalam hal ini akan melalui proses approval, kemudian nanti setelah di approve itu nanti akan dikirimkan ke bagian pengadaan. Proses selanjutnya yang bisa dilakukan terhadap memo ini adalah merekap permintaan pengadaannya, kemudian melakukan penawaran harga terhadap vendor, dan yang terakhir itu melakukan pembuatan order pembelian terhadap vendor yang dipilih. Kemudian dari memo pengadaan barang dan bahan ini masuk ke proses rekapitulasi. Memo rekapitulasi ini sebenarnya hanya alat bantu, karena di dalam beberapa perusahaan pun tidak semua melalui proses rekapitulasi. Ada juga yang langsung dari memo pengadaan atau permintaan pembelian itu langsung ke penawaran harga. Dalam case ini itu dilakukan rekapitulasi dulu, karena di sini ada penjadwalan pembelian
dari bagian pengadaan, di mana tujuannya dari rekapitulasi ini adalah agar proses permintaan pengadaan barang jasa itu menjadi efektif, dalam artian tidak satu ke satu. Jadi dikumpulkan dulu misalnya dalam satu periode, misalnya mingguan atau setiap harian atau setiap berapa hari, nanti itu akan direkap kebutuhannya seperti apa, baru nanti dari berdasarkan rekap itu dengan barang yang sama atau dengan kelompok barang yang sama akan dibuatkan permintaan penawaran harga ke vendor. Nah, ini akan melalui proses approval juga sampai dengan di approve, maka nanti proses selanjutnya adalah permintaan penawaran harga. Maka proses selanjutnya adalah permintaan penawaran harga dan dilanjutkan oleh proses order pembelian. Nah, kemudian proses terakhir dari pembahasan kita kali ini adalah permintaan penawaran harga, di mana proses awalnya dari memo atau recap dan dibuatkan proses permintaan penawaran harganya ke vendor. Biasanya proses ini nanti akan disebar ke beberapa vendor atau data rekanan, kemudian nanti menunggu feedback apakah penawaran harga ini disetujui atau tidak. Kalau misalnya disetujui, maka biasanya nanti akan masuk ke order pembelian. Jadi prosesnya sama, harus melalui approval berjenjang di bagian tertentu, kemudian di approve. Setelah di approve ini baru nanti disebar ke vendor yang dituju untuk dibuatkan selanjutnya proses order pembelian. Setelah tadi kita membahas terkait dengan pemahaman terkait supply chain management, pengertian terhadap supply chain management, kemudian komponen-komponen yang ada dalam proses supply chain management, kemudian kita sudah masuk ke bagian pengadaan dan membahas alur proses yang ada di bagian pengadaan. Nah, sekarang kita coba menggambarkan terhadap aplikasi proses yang terkait dengan supply chain management, di mana tadi proses awal dari supply chain management itu adalah perencanaan. Dalam hal ini bisa perencanaan dari sisi penjualan, produksi maupun pemakaian barang. Misalnya kita coba ambil contoh untuk proses perencanaan ini seperti apa pengimplementasian di aplikasinya. Biasanya di sini hanya untuk mendetailkan terkait dengan perencanaan terhadap penjualan. Di sini hanya memasukkan jumlah dari penjualan atau perencanaan penjualan dalam satu periode tertentu, dalam hal ini bulanan. Jadi di sini ditentukan jumlahnya untuk nanti dimonitoring dan dikompilasi dengan realisasi terhadap bulan tersebut. Prosesnya hanya pengisian dari sisi perencanaan. Biasanya dalam perusahaan lain itu dia ada sistem budgeting. Sistem budgeting itu juga menjadi bagian dari perencanaan yang nanti akan direlasikan dengan transaksi yang terjadi atau realisasi yang terjadi dalam satu perusahaan. Nah, kemudian dari perencanaan tersebut, proses pertama dalam proses pengadaan itu adalah permintaan pembelian. Dalam hal ini memo pengadaan barang bahan. Di sini kita hanya menggambarkan terkait komponen apa saja yang ada. Di sini biasanya adalah terkait dengan perihal. Dalam hal ini kelompok barang apa yang kita minta atau user minta. Kemudian di sini adanya tujuan kemana permintaannya. Kemudian nanti yang membuatnya siapa. Nanti di sini ada pejabat yang terkaitnya. Nah, kemudian nanti ada di sini keterangan. Jadi komponennya biasanya perihalnya terkait dengan kelompok barangnya, kemudian dari mana dan ditujukan permintaan ini kemana. Nah, untuk barangnya sendiri biasanya itu karena nanti terkait dengan perencanaan, nanti di sini akan digambarkan persediaan gudang sekarang itu berapa. Nah, nanti kalau persediaan gudang ini ternyata cukup, artinya tidak perlu dibuatkan permintaan penawar harga, tapi nanti akan dibuatkan permintaan barang ke gudang. Jadi permintaan secara internal. Nah, kemudian di sini di mapping kebutuhan rencana seperti apa. Kemudian kalau misalnya dalam satu gudang itu atau satu user itu membutuhkan buffer stok, maka dia harus mengisi nilai buffer stoknya berapa. Barulah terakhir akan terbentuk berapa pembelian yang harus dibeli. Jadi nilai akhir ini
sudah dikurangi dengan persediaan yang sekarang. Kemudian dari memo ini masuk ke proses rekapitulasi untuk nanti dibuatkan penawaran harganya. Nah, kita masuk kepada menu rekapitulasi permintaan pengadaan atau rekapitulasi memo pengadaan barang. Jadi di sini nanti akan dipilih periode ini, kemudian perihalnya apa. Jadi di sini tujuan dari rekapitulasi ini adalah mendata permintaan yang sama terhadap kelompok barang untuk dalam satu perusahaan, sehingga diketahui setiap bagian itu. Jadi A sampai H ini menggambarkan kode unit yang membutuhkan. Jadi di sini kita bisa memetakan bagian mana yang membutuhkan, jumlahnya berapa. Nanti dari jumlah tersebut akan terakumulasi jumlah kebutuhan yang harus dibeli. Jadi ini biasanya tidak harus ada, tapi efektif untuk membantu bagian pengadaan dalam hal mapping kebutuhan per bagian, sehingga nanti untuk distribusi pun ini bisa dijadikan dasar distribusi barang dari gudang ke bagian yang membutuhkan. Nah, dari sini sudah dibentuk, baru masuk ke proses permintaan penawaran harga ke vendor. Jadi tujuan dari permintaan penawaran harga ini adalah untuk memastikan dan mengkonfirmasikan harga terhadap supplier tertentu. Jadi nanti kita akan membuat satu permintaan di mana harga ini biasanya yang sekarang itu merupakan harga terakhir, harga histori dari pembelian kita terhadap satu supplier. Kemudian nanti dibuatkanlah satu permintaan ini untuk mengkonfirmasi apakah dengan harga segini vendor itu setuju atau tidak. Nah, nanti biasanya supplier atau vendor itu akan memberikan feedback terhadap update harga atau mengkonfirmasi bahwa harganya sudah disetujui seperti itu. Nah, dalam hal ini permintaan penawaran harga itu biasanya termasuk dalam deadline pengembalian. Jadi vendor itu harus memberikan feedback sebelum tanggal berapa, itu harus kita tentukan. Kemudian selain harga dan kuantiti yang nanti kita akan yang kemungkinan kita akan order ke perusahaan itu, ditentukan juga termin pembayarannya. Jadi kita dalam hal melakukan permintaan penawaran harga ini, kita akan membuat, contohnya kita akan membuat termin bahwa nanti termin pembayarannya adalah 30 hari, kemudian untuk alat tulis kantor, kemudian barangnya itu seperti yang ada di detail ini, kebutuhan kita seperti yang ada di detail ini, kemudian kita kasih waktu pengirimannya itu untuk bulan apa, atau bahkan kalau mau spesifik itu biasanya dibuatkan untuk tanggal berapa. Nah, itu nanti menjadi concern oleh suppliernya untuk pemenuhan kebutuhan kita. Nah, setelah ini dapat feedback, baru nanti kita akan membuat order pembelian, di mana itu realisasi dari persetujuan yang sudah dibuat berdasarkan permintaan penawaran harga yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk pembahasan mulai dari purchase order, kemudian pengiriman barang, invoicing, sampai dengan pembayaran, kita akan coba bahas di video kita selanjutnya. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.